Pernah kepikiran nggak sih, kenapa lebah pekerja itu rela mati cuma buat ngelindungin sarangnya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah ide-ide revolusioner dari buku Richard Dawkins, The Selfish Gene, yang ngasih kita cara pandang yang bener-bener baru dan mungkin cukup mengejutkan soal kehidupan. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebuah premis yang provokatif banget. Menurut Dawkins, pada dasarnya kehidupan itu digerakkan oleh persaingan brutal di tingkat genetik. Ini pandangan yang radikal dan mungkin beda banget dari cara kita biasanya melihat alam. Nah, disinilah muncul teka-teki besarnya. Kalau semua makhluk hidup itu egois, kenapa ada tindakan pengorbanan diri kayak lebah tadi? Ini kan seolah-olah bertentangan banget sama ide persaingan kejam. Inilah masalah altruisme, sebuah teka-teki yang bikin bingung pandangan evolusi yang konvensional. Tindakan pengorbanan diri ini kan rasanya aneh ya, kayak melawan hukum dasar evolusi, survival of the fittest. Harusnya individu yang berkorban ya punah, gen-gennya hilang. Jadi gimana caranya perilaku semacam ini bisa terus ada? Yuk kita telusuri kontradiksi terbesar di alam ini. Jadi gini, untuk waktu yang lama banget, penjelasan yang paling umum itu adalah seleksi kelompok. Para ahli biologi mikir, hewan itu berperilaku baik demi kebaikan kelompok atau kebaikan spesiesnya. Kedengarannya masuk akal kan? Lebah mati biar koloninya selamat. Simple. Tapi, disinilah Dawkins datang dengan kacamata baru. Menurut dia, kita ini selama ini salah lihat. Penjelasan demi kebaikan spesies itu ada celahnya. Bayangin aja, satu individu egois di dalam kelompok yang baik hati pasti bakal menang sendiri. Dia akan manfaatin yang lain. Jadi, kita butuh cara pandang yang sama sekali beda. Nah, solusi teka-teki ini baru kelihatan waktu kita ganti fokus. Waktu kita sadar, siapa sih aktor utama dalam cerita evolusi ini? Ternyata jawabannya bukan si individu atau spesiesnya, tapi sesuatu yang jauh lebih kecil dan jauh lebih fundamental. Buat ngerti ini, kita harus flashback jauh banget ke awal mula kehidupan. Coba bayangin lautan purba, miliaran tahun lalu. Di situ, secara kebetulan, muncul molekul ajaib yang kita sebut replikator, molekul yang bisa nyalin dirinya sendiri. Inilah cikal bakal kehidupan di mana seleksi alam pertama kali bekerja. Replikator mana yang paling stabil dan paling jago ngopi dirinya, dialah yang bakal mendominasi. Seiring berjalannya waktu, persaingan makin ketat. Replikator yang paling sukses adalah yang bisa membangun semacam rumah buat melindungi diri. Dan rumah ini makin lama makin canggih. Dari sel tunggal, jadi tumbuhan, hewan, dan ya, kita ini. Menurut Dawkins, kita bukan pengendali utamanya. Kita ini cuma mesin sintasan, kendaraan yang mereka bangun buat bertahan hidup. Dan inilah ide intinya, unit dasar dari seleksi alam itu bukan kita, tapi gen kita. Gen itu nggak punya kesadaran, tapi mereka seolah-olah bertindak egois. Tujuan mereka cuma satu, bikin salinan dirinya sebanyak mungkin. Dan tubuh kita? Ya, kita ini cuma mesin canggih yang mereka pakai buat mencapai tujuan itu. Oke, sekarang kita udah punya kacamata baru ini. Yuk, kita balik lagi ke kasus lebah yang bunuh diri tadi. Gimana caranya teori gen egois bisa ngejelasin tindakan pengorbanan diri? Nah, disinilah logikanya jadi menarik. Dari sudut pandang gen, tindakan yang kelihatannya baik hati itu sebenarnya egois banget. Sebuah gen bisa sukses kalau dia memerintahkan mesinnya untuk nolongin mesin lain. Tapi ada syaratnya. Asalkan mesin lain itu kemungkinan besar membawa salinan gen yang sama persis. Inilah yang disebut seleksi kerabat. Logikanya, makin dekat hubungan darah kita, makin banyak gen yang kita bagi. Lebah bekerja yang steril itu ternyata berbagi lebih banyak gen dengan saudari-saudarinya daripada dengan induknya sendiri. Jadi, dengan mati melindungi sarang, gen-gennya justru punya peluang lebih besar untuk menyebar lewat saudari-saudarinya yang selamat. Egois kan? Sudut pandang gen ini nggak cuma ngejelasin kerjasama loh, justru ini juga ngebuka adanya konflik-konflik tersembunyi. Bahkan di tempat yang kita pikir paling harmonis sekalipun, di dalam keluarga. Contoh paling gampang, konflik penyapihan. Gen si ibu pengen berhenti menyusui biar bisa nyimpan energi buat anak berikutnya. Tapi, gen si anak pengen terus nyusu selama mungkin biar dapat sumber daya maksimal. Ini bukan soal emosi, tapi ini pertarungan kepentingan murni di level genetik. Oke, kalau gen itu replikator biologis, kepikiran nggak jangan-jangan ada replikator jenis lain? Di bab-bab terakhir bukunya, Dawkins membawa ide ini keluar dari dunia DNA dan masuk ke ranah yang sama sekali baru, evolusi budaya manusia. Dawkins menciptakan istilah meme buat replikator daru ini. Bukan gen yang hidup di kumpulan gen,
tapi ide yang hidup di lautan kebudayaan manusia yang menyebar dari otak ke otak. Sama kayak gen, meme juga berevolusi. Ide atau lagu yang gampang diingat, berguna atau menarik bakal menyebar luas, sementara yang lain bakal hilang ditelan zaman. Dan evolusi budaya ini, kecepatannya jauh lebih tinggi daripada evolusi genetik. Dan ini membawa kita ke kesimpulan buku yang paling kuat dan paling penuh harapan soal kita, manusia. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Jadi, apa kita ini selamanya cuma jadi budak dari program gen kita? Nah, disinilah letak keistimewaan manusia. Dawkins bilang, kita memang dilahirkan sebagai mesin sintasan, tapi kita nggak harus patuh sama program itu seumur hidup. Karena kita punya kesadaran, kita jadi satu-satunya makhluk di planet ini yang bisa memberontak melawan tirani replikator egois. Kita bisa ngerti dorongan biologis kita dan secara sadar memilih untuk nggak ngikutin itu. Kita bisa membangun masyarakat yang berdasarkan kerjasama dan kebaikan yang tulus, bukan yang diatur oleh perhitungan genetik. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan pengetahuan ini, pilihan apa yang akan kita ambil?